Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku sebagai pemimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil ketua Jepang dan tentu saja gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumus dasar negara Indonesia. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Beri kebangsaan, 2. Beri kemanusiaan, 3. Beri kerakyatan, 4. Beri ketuhanan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Apakah ada usulan lain? Saya rasa tidak ada usulan lagi. Baiklah, sidang ini kita tutup, kita lanjutkan besok hari. Untuk pembuka sidang yang kemarin yang kita laksanakan, marilah kita untuk melanjutkan sidang yang kemarin yang kita laksanakan, marilah kita buka sidang ini dengan bacaan Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, kita akan lanjutkan sidang kita yang kedua. Untuk melanjutkan sidang yang kedua yang kita laksanakan, marilah kita mulai sidang ini dengan bacaan Bismillah. Baiklah, kita akan memulai sidang kita. Sidang dimulai. Selanjutnya, silahkan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil lainnya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya, yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, apakah ada usulan yang lainnya? Saya rasa tidak ada lagi usulan lainnya. Baiklah, sidang kedua ini saya tutup. Kita lanjutkan sidang yang ketiga. Baiklah, sidang ketiga ini kita mulai. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalam, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi,
Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulan ada 5. Saya memberi usulan untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Telah mendapatkan saran atau petunjuk dari seorang teman kita di bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar itu, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya atas atau dasar. Di atas kelima dasar itu kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh keras sehingga tinggal tiga saja disebut Trisila: sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya keras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosial nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada hadirin anggota yang ada untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat dan menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hari ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibangase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak segala usulan yang telah diberikan oleh anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya setuju dengan hasil rumusan tersebut yang akan ditindaklanjuti oleh ketua sidang. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Saigomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar pun kita sudah sepakat, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lanjut oleh panitia 9. Demikian sidang pertama BPUPKI dan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Salam sejahtera. Yang terhormat kepada panitia dan anggota-anggota Dupiksi Jumli Josakai yang berbahagia. Marilah kita melanjutkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Itu karena atas kasih setianya. Dengan sambutan pembukaan ini saya umumkan bahwa sidang BPUPKI kedua ini resmi dibuka. Jalan. Sekian sambutan yang saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon maaf dan terima kasih. Sekian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara, kedua mengenai unifikasi atau federasi,
ketiga tentang keuangan, keempat tentang agama dan negara, kelima tentang pembelian negara, keenam tentang warga negara, ketujuh tentang bentuk negara dan kepala negara, kedelapan tentang daerah, dan yang kesembilan adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fatah Hasan, Asikin Natanegara, Suryo Hadi Nijojo, Muhammad Noor Besar, dan Abdul Ghaffar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci. Tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh suatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti, dan saya minta adalah kita menginginkan cipta, supaya mendapat pikiran dan yang suci dan murni dan dalam pemilihan. Kita yang Muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPU PKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-Muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Mari kita mulai dengan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah bersama saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tentuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih republik, ada 55 sistem, kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dr. Sujumi Dosakai yang kedua kali ini. Yang melahirkan 64 sistem ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, dan 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semua ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan surat terbanyak. Sekarang saya minta untuk beristirahat. Maka, apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah kita akan timbulkan kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan ekonomi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia.
dalam ilmu strategi alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Mulyami, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak Indonesia baru, begitu Pulau Borneo Utara di mana terletak Sarawak dan juga negara Papua. Bukanlah kita meminta, tetapi hal itu berdasarkan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah dicapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan pemerintahan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir telah tercapai, pemerintah yang nyata dari wilayah selatan Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk ke lingkungan kita. Dengan senang hati, mereka akan terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor Portugis supaya untuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka soal kedua, Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya. Juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang menjadi rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Sidang kedua saat ini resmi kita tutup. Selamat pagi. Bagi guru, kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Karaoke kepada kita untuk menuju darat Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan kemerdekaan kita. Selamat datang, Bu. Di mana dari kawan kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya, Bu. Selamat bertemu besok, Bu. Baiklah. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ustaz. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Silakan dulu. Terima kasih. Bukankah soal kemerdekaan sudah dibicarakan pada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung saya berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, Sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia. Selagi kita adalah
dalam masa vacuum of power. Saya mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu Jepang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Terima kasih. Assalamualaikum. Mari kita berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduklah. Ada keperluan apa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada penting yang akan saya sampaikan. Berita apakah itu, Saril? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kalau kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan, supaya kita memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah nakalnya apabila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang diketuai oleh saya. Tapi Bu, Maafkan saya, Saril, tapi kita tidak boleh bertindak gegabah. baiklah kalau begitu kalian permisi. Mari Bu Hatta. Mari. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan Bung. Kami siap melakukan jiwa kami Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka besok akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Pas kalian ke sekarang, gak usah menunggu soal ini. Sudahlah, tidak ada gunanya bertengkar. Mari kita duduk dan bicarakan ini baik-baik. Karena kita tidak boleh bergabung. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda harus meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu kedatangan Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Setelah kita merdeka, kita tidak bisa bertahan sendiri tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung. Kita bisa. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik jika Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara karena saya takut ada banyak lagi korban jiwa. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu, kita desak mereka untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Ah, culik. Iya, kita membawa keduanya ke suatu tempat.
dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan memengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Kita membawa mereka ke Rengas Dengklok saja. Rengas Dengklok itu luas. Kemana kita akan membawa keduanya? Saya akan menghubungi Sudanko Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum Subeno. Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jukisu. Kapan kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Bagaimana kalau pukul 4 tadi? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang masih utuh, masih di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah. Tara masuk lagi. Bung Karno! Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Itu apa ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan pemuda, Bung. Kami akan membawa Bung dan Hatta ke Rengas Dengklok. Sadarkah kalian, aku memiliki istri dan anakku yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Kenapa saya seorang? Ini pemuda-pemuda yang dibawa dan jembatan. Untuk apa, Tante? Untuk memudahkan Mama dan lalu, bagaimana dengan aku dan Tante? Kalian akan menemukan kami? Benar, aku tidak mau meninggalkan apa yang itu. Kalau kalian membawa aku, mereka juga harus ikut. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi tidak harus pergi sekarang. Baiklah. Sebenarnya apa maumu sehingga saya juga ke sini? Saya ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo, mari. Saya rasa di situ ada kedekatan yang Mari Pak, kita segera berangkat. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Ya, Hatta benar. Sugandi, ada apa sebenarnya? Begini, Bung.
Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saatnya yang tepat untuk kita memproklamasikan. Mengapa kamu begitu percaya kabar itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jeripaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada kenapa kau berkata? Ada Pak Surebatjo. Dia ingin Baiklah, aku akan keluar menemuimu. Berikan hati jika aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Para PKI tidak jadi. Aku datang sini untuk menjemput mereka. Tidak bisa begitu. Anda tidak berhak membawa Soekarno begitu saja, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, jadikan aku bertemu mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari. Ada apa, Subarjo? Saya datang ke sini untuk menyampaikan beberapa PKI batal. Selain itu, saya juga ingin memberitahukan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi berarti benar adanya. Ya, itu benar, Bung. Bukankah saya sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Iya, benar, Bung. Ya, sebaiknya yang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Biarlah, dari tadi Bung sudah menangis terus. Benar, apa kabar saya membawa pulang Soekarno dan Hatta berkenan? Tidak, Saya berjanji akan menjaga mereka dengan calon yang saya. bisa aku memenang janji itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Kita sudah sampai Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Aku akan mengantarkan anak dan istriku terlebih dahulu. Silakan, Bung. Ayo kami akan mengantarkan Anda. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Pada 16 Agustus 1945, Laksamana Maeda menerima Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang pertemuan. Selanjutnya, di ruang perumusan, Soekarno merumuskan teks proklamasi didampingi Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Teks yang dirumuskan masih dalam bentuk tulisan tangan Soekarno. Kemudian, teks diserahkan ke Sayuti Melik buat diketik di ruang pengetikan. Selama mengetik, Sayuti Melik didampingi oleh BM Diah. Teks proklamasi selanjutnya ditandatangani pada 17 Agustus 1945 sekitar pukul 4 pagi di ruang pengesahan. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk memerdekakan air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang asing kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tapi jiwa kita tak menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyerahkan diri kepada mereka, tapi pada hakikatnya kita akan menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuasaan kita sendiri. Sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa berani yang mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Musyawarah itu telah ia sekata berpendapat bahwa sekarang datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita.
Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati.